warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lupa like, subscribe, and share channel Baitul Salam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya berwasiat pada diri saya sendiri khususnya dan umumnya pada sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan dasar iman dan takwa, insyaallah kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di hari kiamat, yakni dengan implementasi imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal ketakwaan ini, insyaallah kita akan tergolong umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat di dunia, lebih-lebih nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu 1 bulan, yakni kita sudah melaksanakan perintah Allah dari rukun Islam yang 5, yakni menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan perintah puasa di bulan Ramadan ini, seluruh amalia kita, amalan-amalan di bulan Ramadan, baik yang wajib, yang sunnah,
semua amalannya di bulan Ramadan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Mari kita dukung YouTube dengan channel Baitus Salam dengan cara like, subscribe, dan lonceng. Jangan lupa dipencet. Assalamualaikum. Dan yang penting di sini adalah kita harus mampu mengaplikasikan dan melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan Rasulullah, jaminan Allah dalam firman-Nya bahwa kalau kita menjalankan puasa dengan baik, insya Allah kita termasuk golongan umat Muhammad yang mencapai derajat la'allakum tattaqun. Di antara indikator orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, kata Allah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk kita manusia yang menjalankan puasa dengan baik dan dengan benar mendapat derajat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat muttaqin ini mudah-mudahan senantiasa melekat pada diri kita masing-masing mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terus lengket dan nempel mulai sekarang sampai nanti datang Ramadan yang akan datang. Terus begitu continue, insya Allah. Kalau kita bisa mengatakan, bisa menjalankan seperti itu, jaminan muttaqin itu akan senantiasa kita peroleh, dan nantinya kita akan mendapatkan surga Allah yang seluas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu sendiri. Adapun indikator kita yang dikatakan orang muttaqin yang bagaimana? Dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah mengatakan, berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni kita orang-orang yang mau menafkahkan, orang-orang yang mau menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya dalam kondisi as-sarra wad dharra. Kita dalam keadaan lapang mau berinfak dan bersedekah. Kita dalam keadaan susah seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi masih mau berinfak dan bersedekah. Lebih-lebih infaknya itu digunakan dan disalurkan untuk pengembangan mushola Baitus Salam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua donatur, kaum muslimin dan muslimat RW 8 dan sekitarnya, semua amal infak dan sedekahnya, semua amal perbuatan di bulan Ramadan sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun indikator yang kedua, di situ derajat muttaqin Allah menjelaskan, wal kadiminal ghaidha, yakni orang-orang yang mau menahan hawa nafsu amarahnya. Kalau kita disalahi, kita memaafkan, tidak perlu kita dendam dan lain sebagainya. Kalau kita didolimi, kita memaafkan dan kita sabar, tidak mau membalas dengan kedoliman orang lain. Adapun indikator yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Indikator muttaqin itu kata Al-Qur'an, yakni orang-orang yang mau memaafkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, event Lebaran Idul Fitri di sini, umat Islam di Nusantara ini, khususnya di Indonesia, mengadakan event yang namanya halal bihalal. Saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan. Tapi tolong, pelaksanaan halal bihalal, ucapan Lebaran pada kali ini, tolong jangan diserai dengan saling maaf-maafkan dengan tanpa memakai jabatan salaman. Hal itu kita lakukan guna mentaati protokol kesehatan dan menangkal COVID-19 yang ada di sekitar kita. Insya Allah, kalau kita senantiasa menetapi atau menjalankan
prokes dari COVID-19, insya Allah COVID atau virus 19 ini akan segera sirna dari lingkungan dan bumi Nusantara yang kita cintai ini. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa jaminan kita yang mencapai derajat muttaqin itu, Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, man arada ayyuhasiba hisaban yasira, kata Rasul. Yang pertama adalah antasila amman qata'aka. Kalau kita ingin nantinya hisab di hari kiamat, di hari akhir, di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempunyai derajat yang takwa itu, dan kita menghendaki hisab kita akan mudah dan lancar nanti di pengadilan Allah, apa yang kita lakukan? Kata sabda Rasulullah itu, yang pertama adalah antasila amman qata'aka. Kita hendaklah menyambung tali silaturrahim, hendaklah kita menyambung ukhuwah, hendaklah kita menyambung persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya, antara umat Islam yang satu dan umat Islam yang lain, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ketika dilukai ataupun disakiti anggota dari bangunan itu, ya, akan merasa sakit anggota yang lain. Dengan demikian, marilah kita dengan barokah dan pelaksanaan Idul Fitri ini senantiasa menjalankan antasila amman qata'aka. Kita senantiasa menjalankan silaturrahim kepada lebih-lebih pada orang yang tidak mau bersilaturahim. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini, mari kita untuk sementara menyambung tali silaturrahim, menyambung tali persaudaraan antara kita dengan model virtual. Insya Allah itu banyak mengandung maslahah dan kebaikan pada kita semua. Allahumma amin. Adapun sabda Rasul, saran Rasulullah yang kedua adalah antu'tiya amman haramaka. Kita disuruh memberi pada orang yang tidak mau memberi. Kita disuruh dermawan pada orang yang tidak dermawan. Kita disuruh sosial pada orang-orang yang tidak mau berperilaku sosial. Maka sifat dermawan, sifat sosial, sifat peduli harus kita laksanakan guna menjalankan perintah Rasulullah dan memahami hikmah daripada pelaksanaan puasa dan sholat Idul Fitri. Insya Allah dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu sabda Rasulullah ini, kita tergolong umat Muhammad yang mencapai derajat muttaqin, dan nantinya kita akan mendapat pahala dan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas langit dan bumi digunakan untuk kita semua. Allahumma amin. Dan adapun indikator yang ketiga bagi orang-orang muttaqin yang ingin dihisab dengan mudah, yang ketiga adalah anta'fuwa amman dzalamaka, yakni mau memaafkan pada orang-orang yang menzoliminya. Kalau kita disalahi, tidak usah dengki. Kalau kita disalahi, tidak perlu marah. Kalau kita dizolimi, tidak mau membalas dengan kezoliman yang mereka lakukan. Karena itu perintah dari sabda Rasulullah. Kalau kita ingin dikatakan orang yang muttaqin dan orang yang nantinya dihisab di hari kiamat dengan mudah, insya Allah kita harus menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan menjadi umat Muhammad yang selamat dan bisa mengamalkan doa kita satu jagat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat insya Allah akan kita peroleh dengan sendirinya secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.